Berikutnya kita akan belajar di materi asesmen numerasi pada tingkat SMP. Di asesmen numerasi pada tingkat SMP ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep numerasi, yang kedua mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, lalu menganalisis tahap asesmen numerasi pada tingkat SMP, lalu contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP, serta latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP, dan latihan membuat soal ya tadi numerasi tingkat SMP serta perayaan, dan yang terakhir adalah refleksi topik 4 ya tentang asesmen numerasi. Ya, kita klik yang pertama adalah konsep numerasi. Di konsep numerasi di sini kita membaca ya, numerasi termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai asesmen numerasi dalam AKM, kita perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia dan memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Setelah kita baca, lalu kita tandai telah selesai. Kompetensi minimum numerasi. Topik selanjutnya, Bapak Ibu telah pelajari butir soal administrasi pada setiap jenjang. Pada topik ini, Bapak Ibu guru mempelajari lebih jauh mengenai numerasi yang berlaku. Asesmen kompetensi minimum akan diberikan pada siswa. Pada numerasi menjadi kelompok yang bilangan, penggunaan geometri, dan ketidakpastian serta aljabar. Kemudian berikutnya adalah menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada jenjang SMP atau sederajat hanya terdapat satu level pembelajaran dengan mempelajari 4 konten pembelajaran, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar merepresentasikan bilangan cacah. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Di sini ada link yang bisa kita klik ya, level pembelajaran numerasi. Setelah kita selesai, kita bisa tandai telah selesai. Berikutnya kita akan lihat contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP. Pada aktivitas sebelumnya, Bapak Ibu guru telah belajar menganalisis tahap asesmen numerasi pada jenjang SMP. Sekarang pada topik ini, Bapak Ibu akan mengenal contoh-contoh butir asesmen numerasi jenjang SMP. Level numerasi 1, numerasi untuk kelas 8. Di sini kompetensinya memahami bilangan cacah ya. Lalu kalau kita lihat ke bawah, di sini ada beberapa contoh yang kita bisa jadikan referensi, dan juga di sini ada contoh-contoh soal ya. Kita bisa klik juga link ini, dan di sini juga ya ada beberapa contoh. Kita bisa ke laman link ini juga untuk kita bisa tahu ya soal-soal kompetensi 6 di sini level 1. Ya, ada juga link-link. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya soal asesmen numerasi tingkat SMP. Setelah kita pahami, kita pelajari contoh-contoh ini, kita tandai telah selesai. Di latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP, ada beberapa hal yang kita pahami di sini, di mana dari penjelasan pada aktivitas-aktivitas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal asesmen numerasi AKM melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan melalui program bimbingan belajar intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja.
Di sini kita lihat yang pertama adalah pahami kompetensi numerasi siswa yang kita ampu, dan dari situ kita dapat memilih kasus yang sesuai. Di sini ada 2 gambar. Lalu kita pilih salah satu dari gambar ini. Yang kedua adalah setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi siswa yang kita ampu, pilih salah satu kompetensi yang ingin kita kembangkan dan evaluasi. Lalu yang ketiga, dari kompetensi numerasi tersebut, kita akan membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan gambar yang kita pilih. Lalu setelah itu kita lihat di sini ada kuis, lalu klik latihan membuat soal numerasi tingkat SMP. Start kuis. Di sini dapat mengunggah contoh soal yang telah dibuat pada kuis berikut. Jadi kita selesaikan kuisnya. Lalu di sini kita klik untuk melanjutkan. Di sini kita lihat perayaan ya, perayaan belajar dan refleksi topik 4 asesmen numerasi. Lalu di sini kita klik lagi ada kuis yang kedua yaitu refleksi topik 4 asesmen numerasi. Di sini kita klik start kuis. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik soal asesmen numerasi pendidikan dasar? Apakah kompetensi numerasi cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal matematika? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Lalu finish. Kemudian kita akhiri atau selesai. Di refleksi topik 4 asesmen numerasi kita sudah menyelesaikan. Selanjutnya kita klik di sini untuk melanjutkan. Lalu kita lihat kembali asesmen numerasi pada tingkat SMP yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah konsep numerasi, mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP, contoh butir asesmen numerasi tingkat SMP, latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP, lalu dilanjutkan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP, lalu perayaan, serta refleksi topik 4 asesmen numerasi. Setelah ini kita tandai telah selesai. Di refleksi topik 5, tindak lanjut laporan hasil AKM, kita akan mulai start quiz. Di sini setelah mempelajari laporan asesmen kompetensi minimum, Anda kemudian akan membuat rencana tindak lanjut pada strategi pembelajaran di kelas Anda. Perubahan apa yang Anda akan lakukan terkait dengan pembelajaran berbasis kompetensi? Perubahan yang dilakukan di sini dapat menindaklanjuti strategi pembelajaran dan berikutnya. Setelah kita isi ini, kita tandai selesai kuis. Lalu kita klik untuk melanjutkan. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang sudah kita pelajari adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten, lalu analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran, segitiga belajar yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, kuis tindak lanjut laporan hasil AKM, pelajaran perayaan belajar, dan refleksi topik 5 tindak lanjut laporan hasil AKM. Setelah kita lihat topik-topik yang sudah kita pelajari, silakan tandai telah selesai. Lalu di sini kita telah menyelesaikan program Bintek Guru Belajar seri AKM hingga topik tindak lanjut laporan hasil AKM.
Lalu sebagaimana telah dijelaskan pada topik sebelumnya, AKM merupakan salah satu komponen dari asesmen nasional yang melatih kompetensi literasi dan numerasi siswa. Pada topik ini, Bapak Ibu guru diberikan kesempatan untuk mencoba secara langsung teknik pengerjaan soal-soal AKM. Nantinya Bapak Ibu dapat mengajak siswa-siswa untuk sama-sama mencoba simulasi AKM. Nah, di sini ada beberapa soal, kita bisa masuk langsung ke link di sini. Ya, dan setelah itu kita tandai telah selesai. Berikutnya kita akan masuk asesmen pasca program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Ya, kita lihat di sini ada pelajaran kontennya, yaitu asesmen pasca program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik ini. Di sini ada penjelasan asesmen pasca program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan seluruh topik dalam program BIMTEK guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum hingga selesai. Ini adalah tahap akhir dari program, yaitu asesmen pasca program. Tujuannya adalah agar Anda dapat melakukan penilaian diri sejauh mana Anda menguasai dan memahami program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan membandingkannya dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen pra-program. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulang kembali materi dalam topik-topik BIMTEK sesuai kebutuhan Anda. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan sudah diambil dalam pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada angkatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan berikutnya. Di asesmen pasca program BIMTEK guru belajar seri AKM tingkat SMP, saya melihat soal-soal atau kuis yang diberikan hampir sama dengan pengantar program BIMTEK guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum, dan ini sudah ada video yang sudah saya share. Pada kesempatan ini saya sudah nomor 20 di sini, ini sudah nomor terakhir. Di sini bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad ke-21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP. Di sini jawabannya adalah mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini yang terakhir, setelah kita mengerjakan ini, kita klik selesai kuis. Kita lihat hasilnya. Di sini yang benar adalah 29, ada satu soal saya salah. Lalu di sini kita bisa lihat view pertanyaan ya. Jadi di sini kalau kita salah masih belum sampai 70%, kita bisa restart kuis lagi. Lalu kalau kita mau lihat di sini view pertanyaan yang salah itu yang mana, kita bisa lihat di sini. Di sini tadi Guru Resa ya nomor 15 itu benar ya, mengevaluasi dan merefleksi. Lalu Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan mahir. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran aljabar. Lalu dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu soal berikutnya di sini nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Lalu nomor 3 di sini, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila.